Keesokan harinya, Louis duduk untuk sarapan di meja dekat jendela kamar. Sehingga dia bisa melihat indahnya ciptaan Tuhan di pagi hari ini. Louis menatap menu sarapannya dengan pandangan tak berselera. Dia hanya makan beberapa sendok. Matanya yang tajam, terus menjelajah ke setiap penjuru rumah sakit yang terlihat dari jendela kamarnya. Seketika, matanya yang tajam terpaku pada satu titik. Seorang wanita berpakaian seragam perawat berwarna putih, berjalan dengan santai menuju ke parkiran kendaraan. Louis terus mengikuti sosok wanita berbaju putih tersebut. Setelah sampai di parkiran, wanita itu berhenti di depan laki-laki yang berkulit putih bersih. Laki-laki itu bertubuh tinggi dan gagah. Ia menyandarkan tubuhnya di sebuah mobil berwarna silver. Mereka berdua saling tersenyum dan masuk ke dalam mobil. Louis nampak tidak suka dengan pemandangan yang dilihatnya itu. Dahinya mengerut untuk beberapa saat, kemudian tersenyum licik seperti telah mendapatkan suatu ide. Louis dengan cepat mengambil handphonenya. "Nico, cepat ikuti mobil berwarna silver yang baru saja keluar dari rumah sakit. Cari tahu siapa laki-laki yang mengemudikannya," perintah Louis kepada asistennya. "Siap, Tuan." Dengan sigap, Nico langsung menjalankan perintah dari tuannya. Karena dia sudah terbiasa dilatih untuk selalu siap dalam kondisi dan waktu apapun. Apakah laki-laki itu yang memanggil Winda dari arah pintu waktu itu? Siapa sebenarnya dia? Ada hubungan apa mereka? Pertanyaan-pertanyaan tersebut terus berputar-putar di kepala Louis. Rupanya barang bagus memang selalu diminati oleh banyak orang. Tapi, sepertinya dia memang wanita yang patut diperjuangkan. Ya, karena aku tidak pernah salah menilai. Kita lihat, seberapa berpengaruhnya laki-laki itu. Hanya aku yang paling pantas memilikimu, Winda. Senyum kepercayaan diri Louis seketika merkah. Di dalam mobil, Winda terus berdiam diri hingga Ari meraih tangan kanan Winda, dan mengecupnya sambil terus mengemudi. "Ada apa, sayang?" tanya Ari. "Tidak ada apa-apa. Jangan bohong. Tidak perlu menutupinya. Ayo, ceritakan saja. Atau kita sarapan dulu biar kamu bisa cerita?" bujuk Ari. "Aku ingin cepat sampai di rumah dan tidur." Ngantuk rasanya. Winda coba menutupi kegundahan hatinya. "Tidak. Aku tahu kamu sayang. Cepat ceritakan, atau kamu sudah tidak percaya lagi sama aku?" Ari melirik ke arah Winda, dan sambil pura-pura memasang wajah masam. "Oke, aku akan cerita. Tapi, janji jangan marah." Winda melihat ke arah Ari. "Oke, ceritalah. Kemarin, Bunda menanyakan tentang hubungan kita. Sepertinya Bunda masih tidak suka tentang kedekatan kita." Winda berbicara perlahan, sambil melirik ke wajah Ari untuk melihat ekspresinya. "Bunda bilang, suatu hari nanti, hanya akan menjadi luka di hati kita. Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa bersatu. Karena perbedaan." Winda menggantung ucapannya. "Perbedaan kepercayaan kita?" Ari memotong ucapan Winda. Suasana hening untuk beberapa saat. Ari nampak kesal. Winda hanya diam. Dia takut menambah Ari marah jika berbicara lagi. "Berapa kali aku bilang? Perbedaan kepercayaan kita tidak akan jadi penghalang jika kita saling mencintai," akhirnya Ari bersuara. Dalam hati Winda, dia tidak pernah yakin jika hubungan ini akan berlanjut dengan baik. Sudah sejak lama, bahkan sejak Winda tahu kalau Ari punya kepercayaan yang berbeda dengannya. Winda jadi teringat waktu mereka baru 1 minggu berpacaran, kira-kira 1 tahun yang lalu. Waktu itu, mereka sedang berjalan-jalan di pantai menikmati indahnya pemandangan. Hamparan pasir putih, air laut yang jernih kebiru-biruan, tebing pantai yang menjulang tinggi, ditumbuhi tumbuhan hijau berdiri kokoh di kanan kiri pantai. Masa-masa yang manis saat hubungan itu masih seumur jagung. Mereka duduk di sebuah gazebo rumah makan pinggir pantai, menikmati makanan laut dan kelapa muda. Saat mereka sedang bersantai setelah mengisi perut, kumandang suara adzan terdengar di telinga Winda. Kemudian ia mengajak Ari untuk beribadah, namun Ari berucap, "Sayang, aku tidak beribadah seperti cara kamu. Keyakinanku tidak sama denganmu. Aku biasanya beribadah di hari Minggu," jawab Ari. J2R. Seperti petir di siang hari. Winda terkejut. "Astaga. Kenapa aku tak menyadarinya?" batin Winda.
Hati Winda menjadi gundah. Dia ingin mengakhiri hubungannya dengan Ari. Namun, Ari yang pandai berbicara meyakinkan Winda bahwa orang tuanya juga berlainan kepercayaan. Tapi mereka bisa menjadi pasangan, bahkan punya anak, yaitu aku, Ari Setiawan. Bodohnya Winda yang saat itu percaya dengan kata-kata Ari, karena terbuai manisnya cinta. Memang sulit bagi seorang wanita yang mengabaikan wajah tampan Ari. Kulitnya putih bersih, penampilannya gagah dan rapi, romantis dan perhatian. Walaupun ada juga kekurangannya, Ari seorang laki-laki pencemburu dan temperamental. Namun, bukan itu semua yang membuat Winda menyukai Ari. Tapi karena ia begitu pintar membuat Winda merasa nyaman. Ari menghentikan mobilnya di depan pintu gerbang rumah Winda. Keheningan masih menyelimuti dua insan yang berada di dalam mobil, hingga Ari bersuara. Beristirahatlah. Masing-masing dari kita, perlu waktu untuk berpikir tentang hubungan ini. Ari berbicara tanpa melihat ke arah Winda. Tanpa berkata apapun, Winda turun dari mobil. Melihat mobil Ari berlalu begitu saja. Winda tidak tahu apa yang dia rasakan saat ini. Apa yang ada di hatinya sekarang, apa yang dia pikirkan sekarang, dia benar-benar tidak tahu. Ari bersikeras bahwa perbedaan tidak menjadi halangan bagi sebuah hubungan. Sedangkan Winda adalah anak berbakti yang ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Dan dia pun tidak menyangkal bahwa perbedaan memang tidak menjadi halangan dalam sebuah hubungan. Namun, dalam lubuk hatinya masih merasa gundah. Karena perbedaan itu tentang sebuah keyakinan. Niko segera memberikan semua info tentang laki-laki yang tadi menjemput perawat Winda. Tidak hanya info tentang data pribadi Ari. Niko juga menceritakan secara detail semua kejadian yang terjadi selama dia mengikuti mobil berwarna silver tadi. Louis menyimpulkan kalau hubungan mereka sedang dalam masalah dari apa yang disampaikan oleh Niko. Tuan pasti senang melihat ini. Niko menyerahkan secuil kertas berisi alamat rumah. Louis mengerutkan dahinya, membaca tulisan pada kertas tersebut. Kemudian, ia tersenyum puas. Good job Nick. Louis pun langsung bertindak, melancarkan aksi merebut perhatian Winda. Nick, segera kirimkan seperti biasa. Tunggu. Louis sedang berpikir beberapa saat. Untuk dia, kasih lebih spesial dari biasanya. Senyum licik itu terukir lagi di wajahnya. Baik Tuan, jawab Niko. Hari ini Winda sedang tidak bertugas. Ya, setidaknya ada sedikit waktu untuk beristirahat sampai besok pagi. Winda melihat handphonenya, memeriksa apakah ada pesan masuk dari kekasihnya. Namun, yang dinantinya sama sekali tidak menghubunginya. Winda menghela nafas panjang. Ada sedikit rasa kecewa. Beberapa kali pun Ari pandai meyakinkan, pasti akan selalu berakhir seperti ini lagi. Mungkin ini memang waktu yang tepat untuk benar-benar berpisah. Lamunan Winda dibuyarkan oleh suara panggilan Bunda untuk makan siang. Kemudian Winda beranjak keluar dari kamar. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu ketika Bunda dan Winda sedang makan siang. Mereka saling menatap pandangan. Bunda meminta tolong kepada Winda untuk melihat siapa yang mengetuk pintu. Ternyata, tukang ojek online berdiri di depan pintu memberikan sebuah bungkusan. Kemudian Winda membukanya setelah tukang ojek online itu pergi. Winda heran. Siapa yang memesan ini? Padahal dia tidak merasa memesan makanan. Winda lalu membaca surat yang ada di dalam bungkusan rujak tersebut. Tolong, terimalah pemberianku yang sederhana ini. Tapi, makanan sederhana ini memiliki banyak makna. Makanan dengan berbagai macam rasa yang begitu nikmat, itulah hidup. Aku harap kamu menyukainya. Di pojok kanan bawah terdapat tulisan. Maaf. Untuk salah yang pernah aku lakukan. Seketika Winda tersenyum geli. Dia bertanya dalam hati. Siapakah orang yang mengirim ini? Mungkinkah itu Ari? Tapi dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Pikir Winda. Siapa yang datang sayang? Tanya Bunda ketika Winda sudah kembali ke meja makan. Itu, tukang ojol ngirim ini. Winda menunjukkan bungkusan di tangannya. Apa itu? Apa kamu habis memesan? Atau ada yang mengirimkannya? Dari siapa nih? Tanya Bunda penasaran. Winda membuka kotak tempat rujaknya. Rujak, Bunda mau? Winda menawarkan sambil menyodorkan kotaknya.
Bunda pun mencicipinya. Berhubung rasanya enak, Winda dan Bunda pun terus memakannya. Belum sampai mereka menghabiskan rujaknya, tiba-tiba ada yang menekan bel pintu lagi. Karena tidak ada pembantu di rumah Winda, maka ia sendiri yang membuka pintu. Ternyata, tukang ojol lagi yang berdiri di depan pintu. Tapi, dengan orang yang berbeda. "Kenapa ya, hari ini tukang ojol demen banget mampir ke rumah?" batin Winda. Seperti tadi, Winda segera membukanya setelah tukang ojol itu pergi. Kali ini, isinya satu kotak es krim dengan rasa coklat dan vanila, dan terdapat surat lagi di kotak itu. "Terima kasih. Di dunia ini, ada gelap dan terang. Tidak perlu takut, karena yang terlalu terang yang sangat menyilaukan, akan diredupkan oleh gelap. Begitupun sebaliknya. Yang terlalu gelap, akan segera disinari cahaya sehingga menjadi terang. Tersenyumlah. Karena senyummu begitu manis. Maaf. Untuk salah yang pernah aku lakukan." Kata-kata di akhir surat itu. Ternyata, kejutannya masih terus berlanjut. Malam harinya, Winda mendapatkan kiriman sebuah paket lagi. Begitu dibuka, satu kotak berbentuk hati. Di dalamnya berisi coklat berbentuk bunga mawar kecil-kecil. Tidak ketinggalan sebuah surat. "Selamat malam, dan semoga bermimpi indah. Mimpilah semanis coklat dan seindah bunga mawar. Maaf. Untuk salah yang pernah aku lakukan." Winda mulai terbiasa menerima paket-paket kejutan. Hatinya merasa senang dan tanpa disadari mulai menantikan kejutan-kejutan selanjutnya. Ini yang dinamakan suka karena terbiasa. Winda menjadi kecanduan untuk sesuatu yang ia sukai. Padahal, siapa yang mengirim barang-barang tersebut, Winda tidak tahu. Seperti biasa, di pagi yang cerah, Winda tengah bersiap-siap di kamarnya untuk berangkat bekerja. Pakaiannya sudah rapi, putih bersih dan wangi. Setelah selesai sarapan, Winda berpamitan dengan Bunda, lalu pergi berangkat bekerja. Winda terkejut ketika membuka pintu rumahnya. Dia disambut dengan sebuah hand buket mawar merah, yang tergeletak di lantai depan pintu rumah. Winda membuka surat yang ditujukan untuk dirinya. Surat itu terselip di antara tangkai-tangkai mawar. "Tolong sampaikan terima kasihku untuk Bunda, karena telah melahirkan wanita yang cantik seperti dirimu. Masih sama, dari seseorang yang meminta maaf, karena salah yang pernah dia lakukan." Winda tanpa sadar menciumi bunga tersebut. Ia sangat menyukainya. Winda tersenyum manis. Baru kali ini, dia mendapat kejutan manis yang bertubi-tubi seperti ini. Satu pertanyaan terlintas di kepala Winda. "Ari? Inikah caramu meminta maaf?" Kemudian, Winda langsung berangkat ke rumah sakit Kencana Medika. Ia berjalan dengan langkah cepat, menuju taksinya yang sudah dipesan dan tengah menunggu di depan rumah. Di sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Winda tak henti-hentinya tersenyum karena bahagia. "Baiklah. Nanti aku akan menanyakannya dan berterima kasih jika bertemu dengan Ari. Aku tidak menyangka, sekarang ia begitu romantis," pikir Winda dalam hati.